Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yaday sa'ah faman yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza manittaqa. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat, ikhwah sekalian, kemarin kita membahas ada apa itu fikih puasa itu ada kasus ketika di bandara sudah maghrib, ya kan? Dia kan berbuka, kemudian dia terbangnya ke arah barat, ya, 1-2 jam kemudian lihat mataharinya masih menciring, ya kan? Nah, kan permasalahan waktu seperti itu, ya. Semakin ke sana nanti, ya. Makanya itu cuma perbedaan fikih saja, ya, dan fikih. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Ya. Sing dimasalahkan engko nek ana sing mulai napa Selasa karo Jumat tadi baru bermasalah. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah wa jazakumullah. Ini sebelum kita lanjutkan ini maju lagi, Pak. Ya, agak maju ya. Maju. Sedekat-dekatnya. Jadi beberapa poin pemutus ilmu yang disampaikan para ulama di dalam kitab-kitabul ilmu itu tidak mau mendekat kepada yang menyampaikan, kemudian duduk bersandar itu pemutus ilmu, kemudian ongap-angop itu pemutus ilmu, ya. Maka silakan nanti kalau penyakit ngantuk sudah mulai melanda, nggak usah sungkan-sungkan untuk ambil air wudhu, ya, apa-apa. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran, istimewa antum semuanya, ya, dari Magelang, dari Temanggung, ya. Kalau tidak ada ikatan mubayaah dalam sebuah jamaah pasti bot-botan, iya kan? Ya, pasti bot-botan paling banter kayak ya. Jadi apalagi kalau di seres-seran undangan itu sing didelok kan paling sapa sing ngisi, ya. Saya pun ya kan gitu, ya kan. Terus biasa ketemu, apalagi sing wong gerabak kancane nyong biyen, ya kan. Paling ngono-ngono kae lah, ya kan.
tapi karena ada ikatan mubayaah ya, dalam sebuah jamaah yang kita ini ketika hadir dalam acara-acara amal jama'i ya, acara-acara jamaah semacam ini yang menjadi faktor utama kita adalah dalam rangka kita sam'u wa ta'ah ya, sam'u wa ta'ah. Kalau masalah ngaji-ngaji, wah sudah ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, di tempat masing-masing itu segawiane ngaji ya kan? Tapi tidak ada yang dimiliki oleh mereka semuanya yang di luar sana, yaitu ketika ada ikatan sam'u wa ta'ah. Makanya istimewa ya, istimewa. Kemudian yang kedua, satu sisi mari kita melihat ya, kenapa jauh-jauh kita harus datang ya kan, kenapa jauh-jauh kita harus mengeluarkan waktu, tenaga, bahkan biaya ya, di saat-saat kita berpuasa semacam ini ya. Ingat dulu jadi perang Badar itu tahun berapa? Perang Badar itu terjadi pada tahun berapa? 2 Hijriah ya. Perang Badar itu tahun 2 Hijriah ya. Kemudian terjadinya kapan? Bulan Ramadan, tanggal berapa? 17 ya. 17 Ramadan ya. Terjadi perang Badar. Kita ini tanggal berapa ini sekarang? 19 ya, kacek rong dino gitu ya, itu. Nah ingat 2 Hijriah tanggal 17 Ramadan. Nah ingat juga bahwa puasa Ramadan itu awal diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga pada tahun 2 Hijriah ya. Jadi perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan itu awal mula kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan ya. Jadi sebelumnya yang diwajibkan itu ada puasa 10 kan, tanggal 10 puasa Muharram ya kan, kemudian Ayyamul Bid itu sebelumnya ya. Baru setelah itu ya muncul syariat puasa wajib Ramadan itu tahun 2 Hijriah. Nah, coba antum bisa membayangkan nggak ya, pertama kali diwajibkan puasa Ramadan, sebelumnya puasanya cuma 3 hari dalam sebulan ya maksimal. Kemudian ada perintah puasa Ramadan yang harus itu sebulan penuh. Tanggal 17-nya ada perintah perang Badar. Nah coba nih. Wah paling ya don jiko ruksa ngono paling nggih. Justru tidak seperti itu ya kan, justru terbalik. Justru kaum muslimin para sahabat waktu itu banyak mengadakan peperangan ya kan, itu di bulan Ramadan. Karena apa? Mereka yakin ya nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dekat karena berada di bulan yang penuh barokah ya. Maka coba ya, pertama kali puasa, kemudian jelas itu berat itu ya, berat. Kemudian mendapatkan perintah untuk berperang ya, perang pertama kali, perang besar itu makanya dinamakan perang Badar Al-Kubro. Bisa dibayangkan itu. Maka kalau kita itu cuma menghadiri acara semacam ini ya, jauhnya paling berapa itu ya belum emput-emputnya kan gitu ya. Makanya satu sisi apa yang kita perjuangkan kita di dalam jamaah ini belum seberapa apabila kita melihat kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang pada awal-awal perjuangan beliau yang mendakwahkan Islam ini. Nah itu yang pertama. Dan waktu itu kan
kita tahu di perang Badar itu pasukan kaum muslimin berapa? 300. Terus 300 punjul ya. 313. Kaum kafir Quraisy berapa? 1000 ya, 950 ya. Ini ya kan 900 itu kudanya ada 200. Kemudian untanya banyak. Ya, meskipun dalam kitab sirah ada tidak disebutkan tapi banyak. Jarane 200, untanya banyak yang membawa persediaan. Ini di kaum muslimin kudanya cuma 2. Untanya 70. Ya, gitu. Nah, kalau kita lihat secara hitungan logika ya jelas tidak akan menang, ya kan? Mau diotak-atik sampai gaduh tetap gak gaduh, ya kan? Ya, pasukannya sangat berbeda, ya kan? Perlengkapannya, peralatannya apalagi, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan, ya. Itu di bulan Ramadan tanggal 17. Ya. Nah, kemudian terkait dengan Ansor Syariah, penolong syariat, kita bisa buka dalam surah surah Muhammad atau surah Qital ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, intan suruwoha, di situ ada in, dan ini tuh in syartiyah yang menjazmkan 2 fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari yang pertama itu sebagai syarat, kemudian fi'il mudhari berikutnya di depan itu sebagai jawab. Ya, intan suruwoha yang surkum. Ya. Jadi supaya kita memahami jati diri kita itu ya. Ini in tan suruwoha ya, yang surkum. Nah ini jazm, ini juga jazm ya. Ini sebagai syarat, ini jawab ya. Jadi jika kalian itu menolong Allah Subhanahu Wa Taala yang surkum, maka Allah Subhanahu Wa Taala menolong kalian. Ada tambahannya wa yusabbit ya, wa yusabbit ya, dan akan mengokohkan ya, aqdamakum ya, akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Nah, mari kita mencoba untuk kita muhasabah ya. Jadi jika kita semuanya ini sudah masuk dalam kategori menolong Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, kita bisa lihat di dalam kitab-kitab tafsir. Jadi umpamanya kita lihat yang paling sederhana, tafsirnya tafsir Birra'yi ya, tafsir Karimir Rahman. Nah, kita lihat hadza amrun minhu ta'ala lil mu'minin. Ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada orang-orang mukmin, an yang suruwaha, supaya menolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa? Bilqiyami bidinihi, menegakkan agamanya, wa da'wati ilaihi, mendakwahkan agama tersebut, wa jihadi a'daihi, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, wal qasdi bidzalika wajhillah, dengan tujuan melakukan itu semua untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Nah, ketika kita semuanya itu ya, kita sebagai ansor syariah ya, berarti kan masuk di sini ya kan, menolong syariah berarti menolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi kan penjelasannya
menolong Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menegakkan apa? Aturan-aturannya, menegakkan agamanya. Mana yang perintah dilaksanakan, mana yang larangan dijauhi, ya, dan sebagainya. Sampai kepada memerangi musuh-musuh Islam wal muslimin, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian kalau ini tercapai, ya kan? Ini terpenuhi, apa yang akan diperoleh? Yang surkum. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Allah Subhanahu wa taala akan yutsabbit aqdamakum, mengokohkan langkah-langkah kalian. Ya. Menolong kita, ya, kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir juga, ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, menolong kita itu bagaimana wujudnya? Menolong apa? Menolong pribadi kita, menolong keluarga kita, ya, menolong harta kita, menolong jamaah kita, dan sebagainya. Ya, yang surkum, ya, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Ya. Langkah kita semakin kokoh, semakin kuat, karena kekuatan kekokohan langkah kita tentunya akan diberikan apa? Lompatan-lompatan, lonjaan-lonjaan, keberhasilan-keberhasilan yang luar biasa. Nah, maka kembali ke tadi, ya kan, ke pertanyaan awal tadi. Kalau kembali ke ayat ini, juga ada hadis yang masyhur juga, ya, wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, kul, ya gulam muallimuka bi kalimatin. Salah satunya yang pertama apa? Ihfadillah ya fadka, ya, ihfadillah ya fadka, ya. Sama ini, ya kan? Ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, ya fadka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kalian. Sama, ini ayat, ini hadis. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya bawakan kitab apa itu panjang, tapi nggak saya sampaikan, di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Syarah Arba'in An-Nawawi. Yang dimaksud menjaga Allah Subhanahu wa taala itu meliputi apa? Menjaga aturan-aturan syariat-syariatnya. Ya. Itu namanya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Mana yang perintah-perintah dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, mana yang larangan-larangan ditinggalkan. Ya. Baru setelah mampu menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Wujud penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Sama seperti ini, ya. Menjaga pribadinya, menjaga keluarganya, menjaga anak istrinya, menjaga hartanya, ya. Menjaga apapun yang ada pada diri orang tersebut. Nah, ini, ya. Ini ayat, ini hadis yang masyhur. Oh, ya, tata bahasa seperti itu. Jadi terwujudnya fiil yang kedua ini, ya, juga ini, ya. Kalau di hadis ini di sini itu bergantung dengan apa terwujudnya fiil yang pertama, ya. Kalau dibalik, ketika fiil yang pertama ini tidak terlaksana, maka mustahil, ya, fiil yang kedua ini akan muncul. Jadi, ya, jadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu akan terwujud apabila menolong Allah Subhanahu wa taala itu sudah terlaksana. Apabila menjaga Allah Subhanahu wa taala itu sudah terlaksana. Ya, jadi kalau dibalik, kenapa, ya kan, kok kita itu belum merasa mendapatkan pertolongan, juga langkah-langkah kita semakin ke depan kok kita semakin apa? Semakin suram, ya kan? Berarti lihat ini, ya kan, di fiil-fiil pertama ini, ya, gitu. Jadi itu tidak akan bisa dibohongi. Maka ini menjadi muhasabah bagi kita semuanya, ya.
di bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama untuk apa ya, masing-masing memperbaiki diri ya. Jadi karena setelah kita bermuhasabah tentunya akan kita peroleh hasil perhitungan ya. Perhitungan itulah yang kemudian menentukan langkah kita berikutnya ya. Di ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah wahdakumullah. Maka bagaimana wujud real kita menolong Allah Subhanahu wa taala, wujud real kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kehidupan berjamaah? Itu sebenarnya masing-masing kita sudah paham ya kan. Cuma pasti kadang-kadang kita itu terhambat ya, terhambat oleh banyak hal ya gitu. Ono sing lebih mementingkan apa itu kepentingan pribadinya ya kan. Jadi ada yang kita semua itu hidup berjamaah masih sebatas apa ya, mode saja ya kan. Itu ada yang mungkin dari kita belum bisa merasakan nikmatnya di dalam berjamaah ya. Nah, makanya supaya kita itu mendapatkan itu semua ya memang harus apa, harus bersungguh-sungguh ya, harus bersungguh-sungguh. Kalau kita itu setengah-setengah ya tidak akan bisa merasakan ya, tidak akan bisa merasakan ya. Kembali ke ayat dan hadis itu ya. Kalau kita itu pengen dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala ya, secara pribadi ya, maka harus apa, menjaga Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau pengen kita jamaah kita itu langkah semangat girohnya semakin berkembang ya, mari kita upayakan ya, jamaah kita itu benar-benar menjadi jamaah yang memang ya menolong Allah Subhanahu wa taala, menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti kalau mau kita itu mengorek pasti ketemunya di situ ya. Ini jadi ini muhasabah bagi kita semuanya ya. Jadi ya termasuk apa? Termasuk saya ya, panjenengan semuanya itu ya kan. Jadi karena kita muhasabah ya kan. Nah, jadi dalam sebuah jamaah ya bisa semangat kalau kita bisa bersama-sama. Kemudian berikutnya terkait dengan masalah Ramadan. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah taala, seorang ulama tabi'in, beliau pernah menyatakan terkait dengan bulan Ramadan, innallaha azza wa jalla ja'ala syahra Ramadan midmaron. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai midmaron, bulan sebagai arena perlombaan, arena pertandingan. Yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardati. Di bulan tersebut ya, orang-orang pada yastabiquna ya, pada bermusabaqah, pada bertanding ya, melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridhonya. Fasabaqa qaumun fafazu. Maka ada sebagian orang yang mereka itu berlomba-lomba kemudian menang sehingga mereka fafazu, bahagia. Wa takhallafa al-akharun, ada sebagian lain dari mereka itu yang kalah, fakhobu, maka mereka rugi. Gitu. Nah, kemudian karena beliau menyatakan pernyataan ini ketika beliau itu melewati orang-orang yang pada bulan Ramadan saatnya puasa mereka itu bermain-main, bersudah guru, banyak ketawa gitu kan. Makanya beliau menyampaikan perkataan seperti itu. Fal ajab kullal ajab, maka sungguh mengherankan ada orang-orang yang bermain-main, banyak ketawa ya kan, di saat orang-orang yang berlomba-lomba itu
merasakan kemenangannya. Ya. Juga ada orang-orang yang rugi karena mereka tidak ikut berlomba-lomba di dalam beribadah. Maka ini kita sampaikan di majelis ini, mengingatkan kita semua bahwa kita ini sedang berada di arena pertandingan, ya, di arena Ramadan yang mestinya karena kita itu sebagai pemain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita ini sebagai para pemain pertandingan, maka mari kita bersungguh-sungguh fokus ya di dalam pertandingan ini, ya, dan akan didapatkan sebuah permainan yang yang bagus itu ketika masing-masing peserta itu bersemangat, ya. Karena pesertanya itu peserta pertandingan itu kita semua, ya. Kita semuanya ini yang menjadi peserta pertandingan. Maka kalau kita ini semangat, maka pertandingan itu akan kelihatan lebih bersemangat. Tetapi kalau dari para pemain itu tidak bersemangat, ya menular yang lain, ya.